Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mendemokan mengenai scene bounding box example. Oke, jadi untuk scene bounding box example ini sangat penting sekali. Karena apa? Bounding box example ini digunakan untuk agar kita dapat memanipulasi objek. Oke, baik, di sini contohnya. Di sini ada beberapa cangkir dan di sini juga ada keterangan di bawahnya, yaitu di bagian sini ini ada yang menggunakan display dari HoloLens generasi pertama. Lalu juga ada yang menggunakan display dari HoloLens generasi kedua. Nah, setiap generasi itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri, contohnya yang ini. Nah, karena kita menggunakan bounding box, maka saya dapat menginteract objek ini. Dan saya juga bisa membesarkannya. Kok hilang? Mohon maaf, kita ganti ke objek yang lain. Nah, contohnya ini. Nah, objeknya bisa saya tarik dan juga bisa saya besarkan. Nah, jadi objeknya juga bisa dibesarkan. Lalu juga bisa diputar kayak gini. Jadi, dan untuk kegunaan dari setiap objeknya itu sama semua, yaitu untuk membesarkan dan memanipulasi objek. Baik, cukup dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mendemonstrasikan mengenai bounding box, yakni bounding box runtime example. Jadi untuk bounding box runtime example ini sendiri itu berbeda dengan bounding box yang sebelumnya, yang dimana untuk yang sebelumnya itu kita sudah disediakan langsung oleh MRTK. Namun untuk yang sekarang kita bisa membuat secara bounding box secara langsung dengan kita, misalkan ini ketika kita lagi di Unity itu kita bisa menekan angka 1 untuk membuat bounding box yang baru. Lalu ketika di HoloLens langsung kita bisa menggunakan perintah suara dengan perintah select, maka otomatis bounding box akan terbuat. Oke, baik, kita coba. Select, 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 select. Nah, kita lihat dari sisi garis-garisnya juga berubah. Select, select. Nah, berubah. Select, select, select. Nah, di sini berubah. Ini cuman ada di garisnya ini aja. Cuman untuk fungsinya juga tetap sama, bisa dibesarkan dan juga bisa dikecilkan. Select, 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 select. Show wireframe. Gak bisa, mohon maaf. Jadi langsung lanjut ke select, 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 show wireframe. Oh, select. Nah, ini juga berbeda. Untuk ini yang versi yang box paddingnya, select, select, select. Nah,
ini agak beda, di mana ada biru-birunya di pojoknya. Select, 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 select. Select. Nah, ini agak beda. Buat yang di bagian box grab material red ini, ketika kita grab, otomatis objek yang kita grab itu bakal berganti menjadi warna merah. Select. 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 Nah, kalau tadi itu ketika di grab itu bisa jadi warna merah. Nah, untuk yang sekarang ketika di grab, maka material yang muncul di sisi-sisi kubus ini akan menghilang. Select. Select. Nah, ini juga sama. Nah, ketika ini untuk bentuknya jadi persegi panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai line examples. Nah, di sini kita sudah melihat ada 1 2 3 4 5, ada 5 garis. Nah, yang dimana setiap garisnya ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Buat yang warna merah ini namanya simple line. Nah, simple line ini apa? Simple line adalah bentuk paling dasar sebuah garis lurus yang hanya menghubungkan 2 titik dari titik awal dan titik akhir. Lalu yang kedua ada garis parabola yang warna biru ini. Nah, ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah garis yang berbentuk lengkungan bola atau bisa disebut parabola tadi ya, mohon maaf. Nah, di antara 2 titik ini untuk membentuknya biasanya dibutuhkan informasi tambahan seperti titik tengah lengkungan atau parameter kekuatan lengkungan. Nah, buat kegunaannya ini sangat berguna untuk memvisualisasikan jalur lemparan teleportasi proyektil atau busur yang melengkung secara alami. Nah, lalu buat yang di tengah ini ada yang namanya rectangle, persegi panjang. Nah, ini adalah garis yang membentuk 4 sisi dan 4 sudut dan ujungnya kembali lagi ke titik awal. Nah, lalu data yang dibutuhkan itu bisa berupa 4 titik sudut atau 1 titik awal tambahan itu untuk mendapatkan informasi lebar dan tingginya. Lalu kegunaannya ini bisa digunakan untuk menggambar batas area, bingkai UI, sama area seleksi. Lalu untuk yang garis selanjutnya ada elips. Nah, elips ini digunakan untuk mendefinisikan garis yang membentuk atau lingkaran jika kedua radiusnya sama dan ketika kembali ke titik awal itu tanpa sudut yang jelas. Bisa kita lihat di sini. Ini kan awalnya kan sudutnya ngelancip, lalu yang selanjutnya ini tiba-tiba kayak melebar gitu kan. Oke. Nah, kegunaannya ini digunakan untuk menggambar jalur melingkar batas area berbentuk oval. Nah, sama elemen UI melingkar. Lalu yang selanjutnya ada spline, garis spline atau kurva mulus. Nah, fungsi dari garis ini itu garis yang lebih kompleks dan fleksibel karena terbentuk dari beberapa titik kontrol yang dihubungkan dengan kurva halus menggunakan interpolasi Bezier atau jenis interpolasi kurva lainnya. Ini memungkinkan untuk membuat bentuk garis yang sangat organik dan melengkung dengan mulus. Lalu kegunaannya adalah untuk membuat jalur yang rumit dan meliuk-liuk. Terus animasi pergerakan objek di sepanjang kurva, sama yang terakhir untuk menggambar bentuk bebas. Nah, ini cocok untuk membuat aplikasi melukis. Baik, sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kurangnya dalam informasi yang kami berikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record. Stop record. Stop record. Stop record.